Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita bisa dipertemukan lagi di perkuliahan pendidikan atau pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip dan pendekatan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang urgensi pentingnya pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah terkait tentang kewajiban kita sebagai muslim, juga terkait dengan tantangan zaman dan kebutuhan kita sebagai bagian dari masyarakat, yang mana prinsipnya pembelajaran bahasa Arab itu adalah bukan prinsip, yang mana pembelajaran bahasa Arab itu penting karena ini adalah dasar untuk mengenalkan Islam, juga dasar untuk lebih memahami prinsip-prinsip hidup yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis yang notabene berbahasa Arab, juga kemudian karena kebutuhan komunikasi, sosialisasi, dan ilmu pengetahuan kita, karena kita bagian dari masyarakat yang harus bersosialisasi dan tentu harus menguasai tantangan zaman. Menghadapi tantangan zaman, maka kemampuan berkomunikasi dengan berbahasa Arab itu juga sangat penting. Baik, untuk sekarang kita masuk ke prinsip dan pendekatan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Prinsip pembelajaran bahasa Arab atau prinsip pembelajaran bahasa asing secara umum ada 5. Yang pertama yaitu prinsip prioritas dalam proses penyajian. Jadi ada prioritas-prioritas yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan dalam penyajian pembelajaran. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip koreksitas dan umpan balik. Jadi bahwa dalam memperbaiki kesalahan, dalam mengoreksi itu ada prinsip-prinsip yang harus diikuti dan bagaimana memberikan umpan balik. Kemudian yang ketiga ada prinsip tadaruj atau prinsip bertahap. Jadi dalam pembelajaran bahasa Arab harus bertahap. Kemudian ada prinsip penghayatan, serta yang kelima ada prinsip korelasi dan isi. Baik, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama prinsip prioritas. Prinsip prioritas itu maksudnya adalah bahwa dalam pembelajaran bahasa Arab secara khusus, juga bahasa asing secara umum, mengajarkan mendengarkan dan bercakap atau hiwar sebelum menulis. Jadi prioritas yang harus diutamakan dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu prioritas pertama adalah prioritas mendengarkan. Hal ini tentu sebetulnya sesuai dengan petunjuk di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pertama-tama menyebutkan bahwa manusia atau pintu masuk ilmu ke dalam diri manusia itu yang pertama adalah melalui pendengaran. Sam'a wal absara wal afidah. Jadi yang pertama disebut di dalam prinsip prinsip pembelajaran atau prinsip penciptaan, proses penciptaan manusia. Sesudah tubuhnya sempurna, diciptakanlah jalan atau saluran ilmu pengetahuan. Yang pertama as-sam'a, pendengaran. Baru sesudah itu al-absar, melihat. Kemudian baru al-afidah. Jadi di sini mendengar itu lebih didahulukan, lebih diprioritaskan. Jadi sekali lagi ini bukan tahapan ya, bukan tahapan sebetulnya, tapi prinsip prioritas. Jadi harus diprioritaskan dulu mendengarkan atau istima'. Jadi bagaimana siswa atau santri itu harus terbiasa dulu mendengarkan
kalimat-kalimat berbahasa Arab, lalu sesudah mereka terbiasa mendengar dilanjutkan kepada membiasakan bercakap, baru sesudah itu menulis. Jadi mendengar, istima, bercakap, berbicara atau hiwar atau takalum, kemudian baru sesudah itu menulis. Nah, sebetulnya ada kan membaca, tapi pada prinsipnya dalam hal ini membaca dan berbicara atau berbicara dan membaca itu dikategorikan bercakap. Nanti dalam penguasaan kompetensi atau dalam keterampilan berbahasa baru itu dipisahkan antara berbicara dengan membaca. Lalu kemudian mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan kata. Jadi kalimat itu didahulukan daripada kata. Jadi siswa harus diprioritaskan untuk mendengar kalimat secara utuh sebelum kata per kata. Sebab pada prinsipnya manusia itu memahami kan bukan kata per katanya, tetapi keseluruhan kalimatnya. Sebab di situ ada konteks, di situ ada makna yang terkait antara satu kata dengan kata yang lain. Misalnya saya mengatakan ana adhabu ilal madrasah. Nah, itu kan tidak kata per katanya sebetulnya. Walaupun iya kata per kata, tetapi mendengarkan kalimat secara utuh, mengajarkan kalimat secara utuh, kalimat secara lengkap itu lebih bermakna daripada menghafalkan kata-kata gitu. Jadi ketika anak mendengar kata batu, kemudian mendengar kata hujan misalnya, atau kata-kata yang terpisah, yang menyendiri, itu kan tidak ada maknanya. Jadi kalau kita mengajarkan kata terlebih dahulu itu kan tidak ada maknanya, paling nanti kehafalan saja. Nah, sedangkan kalau kita mengajarkan dimulai dari kalimat, baru sesudah itu makna kata per katanya, itu akan lebih bermakna karena kata-kata itu sudah disimpan dalam sebuah konteks. Ya, dibanding saya mengatakan ana, coba ikuti kata ana. Ana itu artinya saya. Ana itu kan saya. Apa saya kan tidak ada konteksnya. Tapi kalau seperti tadi, ana adhabu ilal madrasah, saya pergi ke sekolah. Oh, baru ada konteksnya sehingga kata ana ada maknanya, adhabu pergi ada maknanya, ila jadi ada maknanya, dan al madrasah juga ada maknanya karena mereka tersusun tergabung dalam satu kalimat. Jadi mengajarkan kalimat sebelum kata. Lalu prinsipnya juga menggunakan kata-kata yang lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari sebelum mengajarkan bahasa sesuai dengan penutur bahasa Arab. Jadi kata-kata yang lebih akrab, lebih sesuai dengan kehidupan siswa sehari-hari, maka itu lebih diprioritaskan dibanding dengan hal-hal yang lebih abstrak, apalagi hal-hal yang sesuai dengan penutur bahasa Arabnya. Tentu ini prinsip umum dari mulai MI sampai perguruan tinggi bisa jadi, tapi yang dimaksud adalah bahwa mengajarkan, apalagi di MI, bahwa mengajarkan bahasa Arab terutama mufradat atau kosakata atau kalimat kepada anak itu dimulai dengan kata-kata yang lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari. Kata saya, dia, mereka, kemudian kata-kata atau kalimat-kalimat yang terkait dengan kelas misalnya, itu lebih didahulukan daripada bacaan-bacaan yang terkait dengan di luar kelas, gitu ya, dengan hal-hal yang di luar kelas. Kalau anak belajar di kelas, kalau belajar di masjid berarti kata-kata yang lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari, yang dekat, yang terlihat di dalam masjid misalnya, itu didahulukan dari kata-kata kalimat-kalimat yang di luar itu. Atau juga kata-kata yang terkait, kosakata kalimat yang terkait dengan dengan kondisi di rumah, itu lebih didahulukan dari misalnya kata-kata yang terkait dengan permainan, olahraga misalnya, dan lain-lain. Jadi prinsipnya
yang lebih akrab itu didahulukan, yang lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari itu didahulukan sebelum hal-hal yang lain yang sifatnya lebih umum dan lebih luas. Selanjutnya, prinsip yang kedua adalah prinsip korektisitas atau korektif ya. Korektif itu kan artinya mengoreksi, membetulkan, memperbaiki. Nah, maksud dari prinsip ini adalah seorang guru bahasa Arab hendaknya jangan hanya bisa menyalahkan pada peserta didik. Jadi ketika mengajarkan kemudian ada kesalahan, jangan hanya ini salah, itu salah. Tetapi ia juga harus mampu melakukan pembetulan atau perbaikan, memperbaiki, memberi contoh yang benar, lalu membiasakan pada peserta didik untuk kritis. Jadi membiasakan kritis pada hal-hal yang berikut ini, misalnya dalam hal fonetik ya. Fonetik itu ya bunyi gitu ya, kata. Nah itu perbaiki gitu ya. Antara misalnya kalau ada ketika mengajarkan kata-kata lalu makhorijul hurufnya kurang tepat ya, makhorijul hurufnya kurang tepat, itu kan kata ya, fonetik, maka perbaiki dan berikan contoh yang benarnya gitu. Berikan contoh yang benarnya, jangan sampai hanya menyalahkan salah gitu, tapi harus perbaiki, harusnya begini misalnya al-baitu. Nah, al-baitu misalnya anak membacakan bukan al-baitu, al-baitu pakai e bukan i, bukan ya, al-baitu. Nah itu kan fonetik sifatnya, perbaiki. Kemudian misalnya kata al-qalamu misalnya, al-qalam itu pakai qaf, misalnya anak melafadzkan dengan makhraj ka, al-qalamu, jadi kap tapi pakai o, kolam misalnya. Jadi kolam itu bukan maknanya makhrajnya salah, jadi maknanya berbeda dengan al-qalam pakai o, itu artinya pena atau pulpen. Jadi memperbaiki ya. Kemudian dalam hal-hal yang terkait dengan sintaksis itu ya susunan kalimat ya, susunan kalimat juga harus diperbaiki kalau terjadi misalnya ada kesalahan. Lalu sudah itu dalam hal semantik juga, semantik itu artinya makna. Jadi kalau ada makna yang kurang tepat maka harus diperbaiki. Sebab bahasa Arab itu kan memiliki makna kadang-kadang lebih dari satu. Jadi ada lafaz-lafaz yang sifatnya mustarak, maka koreksi gitu ya siswa ketika dia memberi makna tetapi maknanya salah, atau dia menggunakan kata tetapi menggunakan kata yang kurang tepat misalnya. Sebab ada kosakata dalam bahasa Arab yang memiliki makna lebih dari satu. Nah maka dalam hal ini ketika memperbaiki bukan hanya menunjukkan kesalahannya tetapi juga menunjukkan contoh yang benarnya. Prinsipnya seperti itu, baik itu dalam kata ya, fonetik, dalam gramatika kalimat atau sintaksis, juga ketika mengajarkan makna atau semantik. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip berjenjang atau tadarruj. Nah, jadi pengajaran bahasa Arab itu harus berjenjang dari konkret ke yang abstrak. Ya, dari yang konkret ke yang abstrak, dari hal-hal yang terlihat kepada hal-hal yang sifatnya abstrak, dari hal-hal yang sederhana ke hal yang lebih rumit, dari yang global ke yang detail. Jadi yang global dulu baru detailnya, dari yang sudah diketahui ke yang belum diketahui. Dalam hal-hal yang sudah ditemukan sehari-hari, sering dibaca misalnya dalam Al-Quran, sering bertemu, kemudian kepada kalimat-kalimat yang lebih rumit, lebih modern, kalimat-kalimat yang baru ya, yang tidak ada dalam bahasa Arab klasik, ya baru ke yang lebih gitu, yang lebih abstrak. Nah, kesinambungan antara apa yang telah diberikan sebelumnya dengan apa yang akan diajarkan selanjutnya ini juga berjenjang. Jadi harus berkesinambungan, bersambung dari pembelajaran sebelumnya ke pembelajaran selanjutnya. Jadi terus berjenjang. Kemudian juga
makna dari prinsip ini adalah peningkatan bobot pengajaran terdahulu dengan yang selanjutnya itu lebih mudah gitu ya, bobot awal lebih mudah, kemudian yang selanjutnya lebih sulit dan lebih sulit lagi. Baik itu misalnya bobot pengajaran dalam hal jumlah jamnya. Nah, prinsipnya berarti kalau di MI sekian jam per minggu, kemudian maka di tingkat sanawiyah dan di tingkat aliyah itu ditambah lagi juga dalam aspek materinya. Kalau misalnya di tingkat MI materinya adalah seputar diri dan lingkungan yang ada di rumah, maka misalnya di tingkat sanawiyah dan di tingkat aliyah maka itu bobotnya juga bertambah. Jadi semuanya berjenjang dari yang paling sederhana kepada yang lebih rumit, dari hal-hal yang mudah kepada hal-hal yang sulit. Jadi prinsip yang ketiga adalah prinsip berjenjang. Selain itu, prinsip berjenjang juga dapat dilihat dari teknik ya, teknik mengajarkan ya, materi pengajaran bahasa Arab. Tahapan-tahapannya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, misalnya berjenjang itu berarti melatih melalui pendengaran dulu sebelum melalui penglihatan. Jadi mengajarkan kosakata sebelum mereka diperlihatkan tulisannya, mereka para siswa dilatih pendengarannya dulu. Ya, dilatih pendengarannya dulu, termasuk dalam kata-kata yang misalnya makhrajnya dekat antara qaf dengan kaf, kemudian antara da dengan la, misalnya ini walaupun makhrajnya jauh tapi kan bentuk hurufnya mirip, maka perlu dilatih dulu secara pendengaran perbedaan antara makhraj-makhrajnya dari kata-kata tersebut. Jadi dilatih dulu pendengarannya sampai peka, kemudian nanti dilihat teksnya sehingga mereka bisa membedakan, bisa mencocokkan antara teks dengan dengan suaranya gitu. Kemudian juga bertahap melatih lisan atau pelafalan sebelum membaca. Jadi sesudah melalui pendengaran, istimewa masuk ke hiwar yang tadi disebut bercakap-cakap, maka latih lisan dulu, pelafalan sebelum membaca. Sebab membaca dalam bahasa itu maknanya bukan mengumpulkan huruf-huruf di dalam mulut, bukan hanya itu, bukan hanya mengucapkan kata-kata, tetapi membaca itu lebih kepada memahami isi teks atau memahami isi bacaan. Jadi sebelum belajar memahami isi bacaan, diajari dulu melafalkan dengan benar begitu. Lalu juga prinsip tadarruj, prinsip bertahap ini pun bisa dilakukan dalam teknik penugasan kolektif sebelum individu. Nah, ini maksudnya misalnya kalau kita sedang melatih pelafalan, pengucapan, maka misalnya guru mengucapkan, kemudian seluruh murid ikut mengucapkan. Jadi kolektif dulu, semuanya satu kelas mengikuti sebelum nanti dites per individu. Jadi penugasan kolektif terlebih dahulu sebelum individu-individu. Jadi dilatih pelafalan, dilatih mengucapkan kalimat, dilatih pendengaran itu secara kolektif dulu satu kelas, baru nanti individu per individu sambil kita masuk ke prinsip yang tadi korektisitas gitu ya, prinsipnya memperbaiki nanti individu per individu. Tapi dalam pengajaran satu kelas terlebih dahulu ditugaskan untuk mengikuti, misalnya baru nanti orang per orang. Jadi penugasan kolektif itu didahulukan untuk menumbuhkan percaya diri pada siswa. Jadi tidak langsung individu per individu, bertahap. Itu 3 prinsip. Nah, sebetulnya ada prinsip keempat, korelasi ya, penghayatan. Nah, prinsip penghayatan ini saya tidak tuliskan secara langsung di slide-nya, tapi prinsipnya bahwa berbahasa itu adalah menghayati. Sebab bahasa itu ungkapan atau ekspresi pikiran dan ekspresi perasaan, maka harus ada unsur penghayatannya gitu ya. Lalu juga ada prinsip korelasi dengan isi.
korelasi dan isi, artinya dalam memberikan pengajaran ya harus berkorelasi dengan kehidupan siswa itu sendiri. Jadi jangan mengajarkan sesuatu yang bukan jangan ya, tahapannya gitu ya, tahapannya isinya itu harus berkorelasi dengan kehidupan. Nah, lalu kita masuk ke pendekatan. Pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab. Ada dua pendekatan pengajaran bahasa Arab. Yang pertama, pendekatan all-in-one system atau pendekatan komprehensif, dan yang kedua pendekatan parsial. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa berbahasa atau keterampilan berbahasa itu ada 4. Ada istima, mendengarkan, ada takalum atau hiwar, berbicara, ada yang ketiga al-qiraah, membaca, dan ada kitabah, menulis. Nah, untuk mengajarkan bahasa ini, karena bahasa itu memiliki keterampilan seperti tadi, maka ada pendekatan pembelajaran itu yang sifatnya all in one. Semuanya dianggap satu sistem dan harus diajarkan per subsistem. Jadi komprehensif, semuanya diajarkan. Nah, juga dalam aspek berbahasa itu ada aspek gramatikalnya, kan di dalam bahasa itu ada aspek gramatikal, ada aspek makna atau semantik. Maka pendekatan all in one system ini semua diajarkan secara prinsipnya bahasa itu satu kesatuan utuh yang harus diajarkan. Sedangkan pendekatan parsial berarti pembelajaran secara terpisah-pisah, diawali dengan misalnya grammarnya dulu, kemudian kosakatanya terpisah, kemudian semantiknya juga diajarkan terpisah. Nah, ini namanya pendekatan parsial, pendekatan secara terpisah. Nah, apa yang Anda pelajari misalnya dulu dari sejak MI, kemudian Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, itu all in one system. Sebab di dalam satu pembelajaran itu ada istimanya, ada mendengarnya, ada berbicaranya, ada grammarnya, semuanya disatukan. Sedangkan kalau Anda yang belajar di pesantren, ya itu biasanya menggunakan pendekatan parsial. Misal, jadi dipisah-pisah pelajarannya. Kan kalau di madrasah di MI, MTS, MA itu kan judul pelajarannya satu aja, bahasa Arab gitu ya, bahasa Arab. Jadi all in one, semua dikumpulkan dalam satu mata pelajaran, satu sistem mata pelajaran bahasa Arab. Nah, kalau di pesantren kita akan mendapatkan bahwa pembelajaran bahasa Arab itu parsial, ada nahwunya, ada sorofnya, ada balagohnya, ada hiwarnya, semuanya dipisahkan. Nah, ini pendekatan parsial. Jadi kalau di pesantren, karena targetnya biasanya misalnya mampu membaca kitab kuning, memahami kitab kuning, maka biasanya pendekatan yang digunakan parsial gitu ya. Sedangkan dalam pembelajaran bahasa Arab di madrasah itu biasanya all in one, karena targetnya bahasa Arab bukan menjadikan anak bisa baca kitab, tetapi memahami bahasa Arab secara utuh sebagai alat berkomunikasi. Jadi ya itu pendekatan saja sih sebetulnya, karena targetnya yang berbeda. Jadi karena target yang berbeda, tujuan yang berbeda, maka pendekatan yang digunakan pun menjadi berbeda. Nah, itu pendekatan dalam bahasa Arab. Rinciannya, jadi dalam all-in-one system, bahasa diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari unsur-unsur fungsional yang menunjukkan satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Jadi integral, bahasa itu satu kesatuan yang satu kesatuan fungsi yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka cara mengajarkannya pun all in one gitu. Jadi karena itu kekurangan salah satu unsur misalnya atau subsistem tertentu, maka akan menimbulkan gangguan dan hambatan terhadap unsur yang lainnya. Jadi kalau misalnya dipisah-pisah tadi misalnya sorof, ternyata dalam pembelajaran ilmu sorofnya misalnya siswa kurang menguasai, atau dalam kosakata misalnya kurang menguasai, maka nanti berpengaruh kepada hal-hal yang lain gitu ya, berpengaruh kepada hal-hal yang lain. Ini menurut pendekatan all in one system. Jadi pembelajaran tidak dipisah-pisahkan.
Nah, subsistem bahasa yang dimaksud eh, terdiri dari tata bunyi, kosakata, tata kalimat, ejaan, itu semua subsistem-subsistem yang satu dengan yang lain itu saling terikat dan terkait. Selanjutnya, pendekatan ini berasumsi bahwa pengajaran bahasa harus dimulai dengan mengajarkan kemahiran menyimak atau mendengarkan bunyi dalam kata atau kalimat dan melatih pengucapannya sebelum memberikan pelajaran membaca dan menulis. Jadi karena bahasa satu sistem, maka diajari dulu gitu ya, diajari dulu menyimak, kemudian berbicara, membaca, dan lalu menulis. Jack Richards menguraikan bahwa bahasa secara umum bahasa memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi deskriptif, fungsi ekspresif, dan fungsi sosial. Fungsi deskriptif bahasa maksudnya adalah bahasa itu digunakan untuk menyampaikan informasi faktual, jadi untuk mendeskripsikan sesuatu. Untuk mendeskripsikan sesuatu. Kemudian yang kedua, fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif maksudnya adalah bahasa itu memiliki fungsi untuk memberikan informasi keadaan pembicara itu sendiri. Jadi kalau saya sebagai pembicara, fungsi ekspresif berarti saya berbahasa ini untuk menyampaikan informasi tentang diri saya gitu. Baik itu mengenai perasaan-perasaannya, kesenangannya, prasangkanya, pengalaman-pengalaman yang telah lalu, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, fungsi bahasa sebagai fungsi sosial adalah untuk melestarikan hubungan-hubungan sosial antar manusia. Jadi karena melihat kepada 3 fungsi bahasa inilah, all-in-one system menganggap bahasa itu satu kesatuan yang utuh, 3 fungsi ini. Nah, ini berbeda dengan fungsi parsial yang tujuannya seperti tadi saya sebutkan di awal, bahwa tujuannya adalah untuk misalnya membuat siswa mampu membaca kitab. Maka tentu karena targetnya khusus, mampu membaca kitab, maka mengajarkannya pun khusus, dimulai dari sorofnya, ilmu tasrifnya, ilmu sintaksisnya, kemudian nanti ada grammarnya, ilmu nahwunya, kemudian ada semantiknya, ilmu balaghah, dan lain-lain. Jadi karena targetnya adalah target khusus, maka di pesantren-pesantren biasanya khusus juga begitu. Tapi di sisi lain sebetulnya di pesantren-pesantren yang mengajarkan keterampilan berbahasa secara umum, misalnya yang mewajibkan siswa bisa berbicara dengan bahasa Arab, misalnya di Gontor dan yang sejenisnya, maka tentu all-in-one system ini juga digunakan selain yang parsial. Jadi lingkungannya semua harus berbicara bahasa Arab, berarti yang didengar oleh siswa adalah bahasa Arab. Kemudian mereka berlatih berbicara, berlatih menulis. Jadi ada pesantren-pesantren memang yang melakukan keduanya begitu. Nah, lalu pendekatan parsial ini memandang secara parsial sesuai dengan kebutuhan. Jadi karena kebutuhannya tadi misalnya di pesantren supaya siswa bisa membaca kitab, berarti pembelajaran disesuaikan, diarahkan pada aspek tertentu dalam bahasa itu. Misalkan aspek gramatika dan menerjemahkan, berbicara, menulis, atau kemampuan berbahasa dalam disiplin-disiplin tertentu. Nah, misalnya mengajarkan bahasa dalam fungsi akademiknya, atau karena yang dilatih ini adalah calon-calon bisnismen, maka bahasa Arab sebagai bahasa bisnis. Dalam aspek hiburan, bahasa Arab sebagai bahasa untuk hiburan, dan lain-lain. Jadi ini karena targetnya khusus, maka pendekatannya juga khusus. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan formal atau pendekatan tradisional, dan sesuai dengan juga pendekatan muntagus semantik gitu ya. Pendekatan semacam ini dalam pembelajaran dimulai dari rumusan-rumusan teoritis dan menggunakan metode klasik yang paling tua, yaitu thoriqah qawaid wa tarjamah. Jadi dalam pendekatan parsial biasanya yang digunakan adalah teknik atau metode pengajarannya adalah metode qawaid wa tarjamah, gramatika dan penerjemahan, karena tujuannya khusus begitu. Nah, itulah mungkin pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi
prinsip-prinsipnya tadi ada 5, lalu pendekatannya ada 2, pendekatan all in one dan parsial. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Arab di MI ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.